Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jaga selalu kesehatan kalian. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir anak-anak kali ini? Alhamdulillah kalau semua hadir. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial, menganalisis syarat-syarat interaksi sosial, dan menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial, baik yang asosiatif maupun disosiatif. Anak-anak, apa kalian pernah mendengar istilah interaksi? Ayo, siapa yang tahu? Tentunya interaksi ini sudah tidak asing lagi ya buat kalian. Di rumah kalian sering melakukan aktivitas bersama keluarga ya? Baik itu dengan ibu, dengan ayah, dengan adik, saling berbincang. Nah, itu merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjadi di keluarga kalian. Nah, jadi apa sih interaksi sosial? Baik, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan membutuhkan orang lain. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial, kebutuhan atau kepentingan kita. Nah, cara-cara terjadinya interaksi adanya komunikasi dan kontak sosial. Apa itu komunikasi? Dalam komunikasi terjadi penyampaian atau pertukaran pesan. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikasi, pihak yang memberikan pesan. Ada pesan, ada medianya. Terus dan ada efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Itu komunikasi. Sedangkan kontak sosial adalah bentuk tindakan pemberian atau penerimaan atau sering istilahnya aksi dan reaksi. Kontak dibagi menjadi dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Contohnya yang kontak sosial primer yang langsung, contohnya berbincang-bincang, tatap muka langsung. Nah, ada juga kontak sosial secara tidak langsung atau secara sekunder, misalnya lewat telepon, seperti kita video conference, itu syarat terjadinya interaksi. Kalau misalkan sendiri melamun, itu bukan termasuk dari yang namanya interaksi ya anak-anak. Nah, sekarang faktor interaksi sosial. Interaksi sosial ini dipengaruhi oleh faktor yang pertama imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Kalau imitasi itu apa sih? Imitasi bentuk yang meniru tindakan orang lain ya. Nah, nanti lebih jelasnya kalian bisa membaca bahan ajar yang diberikan oleh ibu melalui link yang dikirimkan di Google Classroom ya.
Yang selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Cirinya ada jumlah pelaku lebih dari satu orang. Terus berlangsungnya secara timbal balik, adanya komunikasi, adanya tujuan. Itu faktor interaksi. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang asosiatif, ada yang proses disosiatif. Apa saja sih proses asosiatif? Yang pertama, kerjasama. Kerjasama itu hubungan dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan, ya. Bentuk kerjasama seperti tawar-menawar, kompetisi, koalisi, joint venture. Dan ada juga akomodasi. Akomodasi adalah proses kesepakatan antara kedua kelompok atau lebih, ya, untuk menghasilkan menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Yang selanjutnya asimilasi. Asimilasi itu adanya perpaduan dua budaya atau lebih, ya, hingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. Dan selanjutnya adalah proses kompetisi, kontravensi, adanya pertentangan. Itu proses disosiatif. Kalau kompetisi itu adalah proses di mana seorang atau kelompok manusia bersaing, ya, mencari keuntungan. Kalau kontravensi itu bentuk bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Sedangkan pertentangan sendiri suatu proses sosial di mana orang, perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, tentunya banyak sekali bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di masyarakat kita, ya, apalagi di masa zaman sekarang ini, keadaan pandemik ini, ya. Tentunya bentuk interaksi sosial bisa terjadi karena persaingan, ya, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan LKPD secara berkelompok yang ada di yang telah ibu kirimkan di Google Classroom kalian. Silahkan kalian berdiskusi. Hasil diskusi kalian nanti bisa kita bahas bersama-sama melalui perjumpaan saat ini nanti, ya. Silahkan kalian berdiskusi. Sampai sini ada yang mau bertanya dalam hal interaksi sosial? Silahkan. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, lanjutkan ke pengerjaan kalian bersama kelompok kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil pengerjaan atau hasil diskusi kalian. Setelah Ibu membaca hasil diskusi kalian, alhamdulillah pengerjaan kalian hampir semuanya benar, ya. Ibu hanya memberikan penguatan buat kalian yang pembahasan yang akan kita bahas hasil diskusi kalian, ya. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa terjadinya proses interaksi sosial? Di sini proses interaksi sosial itu terjadinya karena adanya kontak dan komunikasi. Melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan, ya. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah
Apa sih pengertian dari interaksi sosial? Tadi sudah disinggung ya, pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok ya. Terus yang ketiga, faktor apa sih yang menjadi dasar terjadinya interaksi sosial? Yang pertama itu faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Yang keempat, tindakan yang dikatakan sebagai interaksi sosial adalah apabila jumlah pelaku lebih dari satu orang, berbicara secara timbal balik, adanya komunikasi, itu tindakan apabila dikatakan sebagai interaksi sosial. Selanjutnya, kita lihat ada gambar-gambar yang Ibu berikan. Gambar 1 itu termasuk kepada proses sosial asosiatif. Contohnya asimilasi ya. Asimilasi. Yang kedua sama, masih gambar asosiatif atau akomodasi, berbentuk akomodasi, bentuknya mediasi. Yang ketiga, gambar ketiga termasuk bentuk interaksi sosial asosiatif juga, bentuknya kerjasama. Gambar 4, disosiatif atau kompetisi atau persaingan. Yang kelima masih disosiatif juga, adanya bentuk gambar tersebut yaitu kontravensi. Nah, itu penjelasan atau pembahasan hasil diskusi kalian sampai saat ini. Ada yang mau bertanya? Pengerjaan hari ini kalian alhamdulillah cukup lancar, dan diharapkan ibu berharap kalian bisa memahami dan mengerti tentang proses interaksi sosial, terus bentuk-bentuk interaksi sosial. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah kalian sudah mengerti dan paham tentang proses interaksi. Selanjutnya kalian boleh mengisi soal yang akan Ibu berikan kepada kalian dalam pengerjaannya. Nanti kalian boleh mengerjakannya di Google Classroom per individu ya, hasil evaluasi kalian. Pertemuan kali ini alhamdulillah selesai ya. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk itu Ibu tutup perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.